Jajal, ya apa nek koyo ngene kon? Hah? Wong Indonesia tangi yo kon, melek kon. Hah? Endi sing biasane teriak-teriak NKRI harga mati, aku paling NKRI, aku pribumi. Jajal nek koyo ngene kon, ayo. Iki Syarifah teko Tiongkok jenenge Helena Lim. Gelombolane Habib Harfimu sore ku. Iya, sing korupsi timah 200 triliun. Iki gur divonis 5 tahun penjara dengan denda 700 juta. Nek gak dibayar sing 700 juta, gur ditambah hukumane 6 bulan. Apa gak enak, ha? Golongane Habib Syarifah teko Tiongkok iki, ha? Iya, jajal wani kon. Sing biasane, oh sir pendatang imigran teko Yaman ngono. Nah, iki asli pendatang teko Tiongkok sing ngancurno perekonomian negara, sing ngancurno bangsa Indonesia karena apa? Lewat tangan-tangan korupsi. Gak titik lek golongane singkek iki lek nyolong. Iya, muni atusan triliun. Ngono kok lek kode Islame. Aduh, sampai mbok nyenyel mbok entekno. Keturunan-keturunane disebut jajal nek iki kon. Hah? Wani kok nyebut keturunan teko ndi, ha? Habib golongane teko Tiongkok teko singkek iki, ha? Sing jelas-jelas ngancurno duit negara iki. Ayo, jajal kok meno nek bener kon. Syarifah atau Syarif atau juga Habib atau Habibah itu secara bahasa adalah orang yang mulia atau dimuliakan, orang yang dicintai atau mencintai. Kalau perempuan Syarifah, kalau laki-laki Syarif. Kalau dicintai atau mencintai, kalau perempuan Habibah, kalau laki-laki Habib. Jadi apakah benar kalau orang ini dikatakan Syarifah atau Habibah? Ya benar-benar saja. Toh dia banyak yang memuliakan, yang mencintai juga banyak. Orang berduit, Pak, apalagi di Indonesia. Mana ada orang berduit nggak dimuliakan orang gitu. Setidaknya sebelumnya. Walaupun sekarang ya setidaknya yang bekerja kepada dia, ART-nya lah atau apalah. Jadi nggak ada masalah lah disebut ini Syarifah. Cuma kalau digolongkan kepada Syarifah atau Syarif yang kita kenal ada makna hakiki orfinya atau pemaknaan secara, saya tidak mau tinggi-tinggi kepada hakiki syar'i ya, cukup hakiki orfi saja, karena memaknai bahasa itu ya ini biar ada ilmunya ya. Dalam memaknai bahasa, dalam satu teks memaknai satu lafaz itu setidaknya ada 4 cara, di mana 4 ini sebetulnya dibagi kepada 2 kelompok. Kelompok pertama adalah makna hakiki, yaitu makna seperti yang terucap. Itu namanya makna hakiki. Makna kama wudi'ah, sebagaimana diucapkan dan bagaimana itu dimaknai seperti yang terucap. Itu makna hakiki. Makna substansi atau makna zatnya itu apa? Misalnya kita bilang kucing, ya kucing itu. Koruptor, ya koruptor itu. Brengsek, ya brengsek itu. Kucing, koruptor, brengsek, ya itu. Kenapa saya bilang kucing? Karena kalau tikus itu kayaknya kalau ada kucing itu habis. Tapi ini kalau kucingnya yang korupsi, wah, sudah ya. Wassalam sudah. Nah kemudian itu yang pertama, makna hakiki. Yang kedua makna majazi. Makna majazi itu majas, tidak seperti yang diucapkan. Misalnya yang diucapkan adalah tikus, tapi maksudnya koruptor. Jadi kalau kita bilang tikus-tikus kantor, misalnya lagu Iwan Fals, itu kan bukan bermaksud tikus-tikus yang beneran tikus, tapi koruptor yang disamakan dengan tikus. Oh berarti itu majas isti'aroh, perilakunya sama dengan tikus, ya, nyolong-nyolong diem-diem dan merugikan ya. Merusak bangsa dari dalam, tapi sayangnya ada kelompok-kelompok yang anti Yaman aja. Kayaknya kalau begini-begini mungkin nanti gilirannya ya. Mungkin gilirannya anti yang begini-begini, tetapi ya itu pilihan, mau anti kan pilihan Pak, anti mau, anti ini, anti itu kan bebas, namanya anti-antian ya. Kemudian kembali kepada tentang kelompok yang pertama yang hakiki itu dibedah lagi menjadi 3 bagian. Ada hakiki lughawi namanya, yaitu makna sebuah kata yang dipakai secara mendasar dan itu berdasarkan kepada kama wadu'aha ahlul lughah atau wadu'ahu, sebagaimana ditetapkan atau disepakati oleh ahli bahasa ya, dan juga oleh masyarakat tentunya ya. Tetapi di sini ada pendekatan
makna secara lafzi lah bahasanya begitu. Jadi kalau kucing secara bahasa itu apa? Kan ada Pak, kucing yaitu. Atau misalnya manusia itu secara bahasa itu apa? Gitu. Misalnya as-sholatu. As-sholatu itu kalau secara bahasa maknanya adalah ad-du'a, berdoa. Az-zakatu secara bahasa adalah mensucikan. Itu misalnya ya. Jadi sah-sah saja kalau ada orang berdoa disebut dia sedang sholat. Ya dia berarti sedang berdoa. Sah-sah saja. Ya dalam sholat kan memang ada doa. Jadi, atau orang menyembah Tuhannya sembahyang. Ya dia sambil memohon. Ya, kan ada doa di situ. Disebut sholat. Kita bersolat kepada jenazah artinya mendoakan jenazah. Kita bersolawat kepada Nabi mendoakan Nabi. Berarti sholat itu artinya mendoakan. Apakah itu dipakai? Dipakai. Nusolli ala Nabi, bukan kita sholat atas Nabi, sholat seperti yang 5 waktu, bukan, tapi bersolawat. Bersolawat apa? Kan membaca solawat. Membaca solawat apa? Kan berdoa. Itu ya. Itu namanya makna hakiki lughawi. Yang kedua, makna hakiki syar'i, yaitu pemaknaan dari sebuah lafaz di mana itu wado'ahu asyari' atau ahlu syariah. Yang membuat pemaknaan itu adalah syariat. Contohnya sholat. Sholat kalau kita tarik kepada pemaknaan ini, sebentar nanti ada sarifah Cina ini ada nanti, sarifah Tiongkok ada, tapi kita pelan-pelan ya, pelan-pelan ya. Sholat kalau secara hakiki syar'i ya, itu adalah aqwalun wa af'alun muftatahatun bitahrim ya, muhtatamatun bitaslim. Sebuah rangkaian perbuatan-perbuatan dan ucapan-ucapan ya, baik ucapan secara lisan atau dalam hati karena ada niat ya, dan juga tindakan-tindakan secara badan bil jawarih ya, seperti sujud, ruku, itu kan tindakan yang muftatahatun diawali bitahrim dengan takbiratul ihram, muhtatamatun bitaslim atau bisalam diakhiri dengan salam. Itu namanya sholat. Jadi kalau kamu bicara secara syariat, fikih mewajibkan sholat, bukan mewajibkan berdoa, bukan, tapi harus itu melakukannya 5 waktu. Nggak boleh lagi saya sholat kok, kan sholat kan berdoa, saya ya Allah ampuni saya, itu sudah sholat. Iya secara bahasa, tapi kamu kan wajib sholat secara fikih. Fikih punya ta'rif tentang sholat apa? Ya itu tadi 5 waktu itu kamu melakukan ucapan-ucapan baik secara lisan atau hati, dan juga tindakan-tindakan diawali dengan salam, diawali dengan takbir, diakhiri dengan salam. Ya maksudnya lengkap syarat dan rukun. Puasa misalnya, as-shaum itu ya kan bahasa dasarnya adalah al-imsaku, menahan. Ya orang mobil mau mundur, kamu tahan, sudah imsak namanya. Ya bukan itu ya, mencegah ya. Imsak itu mencegah ya. Artinya tidak melakukan sesuatu, itu namanya shaum. Itu secara bahasa. Tapi tidak lalu kamu diem aja, namanya puasa kalau ditarik ke syariat. Kalau secara bahasa ya saya sedang berpuasa, artinya diem aja. Ya berpuasa sudah nggak ngapa-ngapain. Tapi kalau secara syariat ya, imsakun an mufattirin min tulu'il fajri ila ghurubi syamsi, atau dari awalnya puasa yaitu dari subuh sampai maghrib. Apa yang kamu cegah? Bukan kamu tidak ngomong, bukan kamu tidak tidur, bukan kamu meninggalkan sesuatu, misalnya mandi, misalnya jalan-jalan, bukan. Tapi dari hal-hal yang membatalkan puasa. Jadi sudah tidak lagi kamu asal bulan puasa, saya puasa kok, saya sudah menahan diri. Menahan diri dari apa? Saya nggak nonton TV. Ya, enak kalau begitu. Bukan, sudah punya definisi sendiri gitu. Kalau sudah dikaitkan dengan hukum, karena yang namanya hukum itu mesti lengkap. Hukumnya apa, yang dihukumi apa, bagaimana pelaksanaannya. Tidak ada hukum itu abu-abu, kecuali mungkin kita dari negara kita mungkin agak abu-abu ya. Nah kemudian itu yang namanya hakiki syar'i. Ada yang ketiga itu hakiki urfi. Makna yang dipakai untuk memaknai sebuah kata, di mana di situ adalah diletakkan berdasarkan urf. Urf itu kebiasaan. Dan ini mungkin berbeda-beda. Bahkan dalam bahasa misalnya, rumusan-rumusan dalam bahasa itu, misalnya al-fa'ilu. Al-fa'ilu itu kalau secara bahasa adalah orang yang melakukan. Tetapi kalau menurut ahli bahasa, misalnya ahli nahu, al-fa'ilu itu apa? Isim yang wajib rofa itu pasti pertama dulu ya. Jadi ada hukum juga yang wajib rofa, yang jatuh setelah fi'il ya, atau mungkin bisa sebelumnya ya, yang dia menjadi makmul dari fi'ilnya. Artinya ada sebuah pekerjaan, dia pelakunya.
dan wajib rofa. Jadi lengkap definisi. Sudah berbeda dari sebatas fa'ilun adalah orang yang mengerjakan. Karena syaribun orang yang minum, naimun orang yang tidur. Dalam bahasa ya, misalnya madrubun itu adalah orang yang dipukul. Berarti objek toh dipukul. Tapi kalau dalam susunan nahwu madrubun bisa jadi fa'il. Contohnya ja'al madrubu, datang orang yang dipukul. Di situ madrubun itu bukan sebagai objek, tapi sebagai subjek. Subjek apa? Subjek dari kata kerja fa'alah. Atau ja'ah, datang ya. Jadi sudah berbeda penerapannya. Dia tetap wajib rofa. Padahal maf'ulun itu maf'ul bi kalau dalam nahwu wajib nasab, menunjukkan sesuatu yang objek dari pekerjaan. Akala Zaidun ruzan, Muhammad Zaid makan nasi. Ruzan, makul. Tapi kalau ja'al madrubu, kan nasi dimakan, nasab. Al madrubu kok rofa, kan dipukul. Iya, tapi karena dia jadi fa'il secara manzilah i'rab. Fa'il itu apa? Isim yang wajib rofa. Jadi sudah berbeda ya. Penerapannya berbeda. Nah, yang terakhir ini luas sekali, urfi. Namanya urfi, bahkan kalau kamu baca ya, walaupun sedikit kalangan yang meyakini itu. Artinya walaupun urf itu tidak langsung diterima semua orang, walaupun itu hanya di daerah terpencil atau tertentu sedikit. Ya kalau saya kecil kan, walaupun mungkin konsensus 4 orang atau 5 orang, mulai sekarang kita buat yang namanya kesepakatan kalau memaknai ini adalah itu. Itu kan sama dengan sandi, Pak. Jadi inilah pentingnya kalau mengaktualkan bahasa. Kenapa penting untuk memaknai? Misalnya ada satu geng yang pegang HT, kijang. Apa makna kijang? Secara makna, yaitu Pak, kijang yaitu hewan, binatang. Tapi secara orfi luas, biasanya kijang itu nama mobil karena sudah jadi brand. Tapi mungkin di kelompok tertentu kijang artinya sandi, kode. Kalau kijang berarti penjahatnya datang. Atau kamu panggilannya kijang. Dan itu sudah dipahami oleh 5 orang ini. Sudah disepakati, sudah menjadi orf dari 5 orang ini. Kalau si Maman, sandinya atau sebutannya adalah kijang. Kijang merapat. Oh berarti Maman sudah datang. Itu juga hakiki namanya Pak. Hakiki orfi. Orfinya skala kecil. Jadi kalau orang yang koruptor di penjara cuma 5 tahun ini adalah mau dipanggil Syarifah atau Habibah, berarti itu harus diciptakan komunitas kecil yang memaknai bahwa ya sudah, ini kita panggil Syarifah saja karena perempuan, karena dimuliakan. Walaupun bukan Arab atau bukan keturunan Nabi, karena Syarifah keturunan Nabi itu mungkin adalah skala besar, itu orf yang umum mungkin. Tapi kalau yang skala kecil bebas-bebas aja. Sama dengan kijang lah. Kijang mungkin huruf besarnya merek Toyota, tapi huruf kecilnya ya kijang menjadi sandi atau menjadi penanda seseorang. Ini kijang 5 orang ya, Maman, Mimin, Mukidi, Markona sudah sama-sama mau ada percakapan rahasia. Mereka komunikasi jarak jauh takut disadap. Pokoknya semuanya namanya diganti kijang. Kijang, Markona, Maman. Semuanya sepakat 4 orang ini. Sudah jadi itu makna hakiki urfi skala kecil. Tidak butuh konsensus kalau masalah itu ya. Jadi ya sah-sah saja lah dipanggil Syarifah. Mulia di mata apa? Ya di mata yang memuliakan. Ya itu. Ya soalnya misalnya ada orang yang nasabnya sahih, dia syarif, yang nggak mesti selalu berperilaku baik. Kalau misalnya perilakunya buruk, terus gimana? Ya apalagi misalnya kamu tahu kan sada-sada itu yang mutaqaddiminnya itu kan ulama Syiah semua. Kamu tanya gimana sih Syiah pandangannya menurut Sunni? Sayyid Al-Ubaidili, Ibnu Inabah, terus Sayyid Al-Omari, itu kan Syiah semua Pak. Jadi Syiah kan menyimpang kata kita. Masa menyimpang itu perilaku terhormat? Jadi ke situ kan kalau kita mau bicara hormat dan terhormat itu seperti apa. Ya kalau dari sisi nasabnya terhormat ya oke. Tapi kan kita tidak bicara nasab. Apaan sih bicara nasab hari gini masih bicara nasab. Menghormati orang kok berdasarkan nasab. Apalagi kalau itu ya. Jadi kita sudah stop menghormati orang berdasarkan nasab. Nggak penting nasab-nasaban. Hormati orang berdasarkan prestasinya. Kalau sudah prestasi berarti nggak ada patokan bersama. Karena yang menjadi patokan bersama adalah nasab itu. Walaupun nanti ikhtilaf tentang ini benar nggak nasabnya atau tidak. Kalau masalah menghormati karena kebaikannya, baik kepada siapa? Menjadi lebih luas kan. Ini baik kepada kamu tapi jahat kepada saya. Mulia menurut kamu, tidak menurut saya. Syarifah menurut kamu, tidak menurut saya.
Terhormat menurut apa dan segi apa? Ya terhormat yang penting ada yang menghormati. Oh, seperti tiang bendera berarti hormat gerak kan? Terhormat berarti. Oke, boleh berarti tiang bendera itu syarif, yang dihormati atau yang terhormat. Kenapa? Karena kita menghormati itu. Kalau enggak, kalau bendera sudah ke atas kan hormat gerak itu kepada benderanya itu ya. Atau hormat ini apa gitu ya. Jadi yang namanya nggak ada batasan ya nggak usah dibuat batasannya. Jadi bebas-bebas aja, saya sepakat saja ya. Jadi Sarifah dari Tiongkok. Ya, kalau misalnya yang laki-laki Habib Muiz 6 tahun lebih itu ya. Gitu ya. Jadi walaupun kalau mau dibahas sebetulnya yang memvonis itu siapa? Pribumi apa bukan? Jangan-jangan yang memvonis juga pribumi hakimnya. Ya kan repot jadinya ya. Jadi sudah nggak perlu ke situ-situ. Artinya kalau misalnya mau beralibi, ini kenapa nggak diserang imigran ini turunannya kan? Kenapa? Karena Yaman juga disebutkan turunannya, bukan mereka baru datang. Ya tapi yang memvonis kan pribumi. Kalau nggak divonis begitu kan nggak jadi begitu. Jadi bukan salahnya yang divonis, salahnya yang vonis. Wah susah itu. Susah kalau begitu ya. Hal-hal yang tidak ada aturannya, tidak ada ukurannya itu ya nggak akan pernah selesai. Ya ini sebetulnya itu saja ya. Allahumma bina